Sri? Mana Sri? Hadir, Pak. Oke, ya, Hadir, Pak. ya makasih. Nanti kalau putus-putus tolong kasih tahu ya. Soalnya saya nggak ke atas, biasanya ke lantai atas saya agak di ruang Ya, Pak. P3M ini. Jadi kalau nanti putus-putus atau yang muncul malah bukan PowerPoint, yang muncul gambar saya, nanti tolong kasih tahu. Oke, gimana? Yang muncul apa? PT, Pak. Ini slide-nya, Oke, Pak. PowerPoint-nya. Oke, baik. Kita mulai kelas hari ini. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Materi yang akan kita diskusikan pagi ini adalah soal tes bentuk objektif dan soal tes bentuk uraian. Jadi memang terkait bentuk soal tes yang familiar itu kan ada dua itu tadi. Secara garis besarnya ada soal bentuk tes objektif dan soal bentuk tes uraian. Ya, hanya saja memang dalam perkembangannya, terutama di perguruan tinggi ya, soal bentuk tes objektif ini jarang digunakan. Sebagian besar menggunakan tes bentuk uraian. Nah, tentu fenomena ini tentu ada alasan-alasan yang melatari hal tersebut kenapa. Nah, mungkin nanti kita bisa gali dari pertemuan kita hari ini. Nah, sementara memang kalau di tingkat SD, SMP, SMA justru masih ini gabungan dari keduanya, bentuk objektif dan uraian, karena biasanya ada pilihan ganda kemudian ada esai gitu kan. Ya memang sebagian besar terutama di SD SMP sih esainya esai dalam bentuk jawaban singkat ya, bukan masuk dalam tes uraian. Tapi kemudian ada juga mata pelajaran tertentu yang saya lihat ketika anak saya sekolah, jadi dia gabungan. Jadi soal 1 sampai berapa itu pilihan ganda, kemudian berapa nomor di belakangnya dia tes uraian. Ini kompilasi dari dua bentuk tes ini. Nah, terkait soal tes bentuk objektif, nanti beberapa poin yang akan kita diskusikan adalah terkait definisinya, kemudian terkait jenisnya, kemudian terkait alasan-alasan penggunaan tes bentuk objektif, kemudian nanti ada kelebihan kelemahan dan bagaimana pelaksanaan soal dalam bentuk tes objektif tadi. Nah, jadi menurut Anas ini secara ringkas yang dimaksud dengan soal bentuk tes objektif itu soal yang butir-butir soal yang dapat dijawab dengan memilih salah satu. Ya. Jadi soalnya itu berupa butir-butir soal yang dapat dijawab dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar menurut siswa, atau bisa juga jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu. Nah, jadi secara sederhana gitu, yang dimaksud tes objektif itu adalah butir soal yang cara menjawabnya dilakukan dengan cara memilih salah satu jawaban yang paling tepat, atau bisa dengan cara menuliskan kata-kata atau simbol-simbol. Ya paling kalau memilih yang paling tepat artinya kan tentu ada beberapa opsi pilihan, bukan hanya satu pilihannya tentu, karena memang memilih yang paling tepat. Nah, nanti opsi pilihannya bisa minimal 2, maksimal sebenarnya tidak terbatas sebenarnya. Tapi ya pada umumnya paling banyak sih sekitar 5 ya, A, B, C, D, E lah pada umumnya. Walaupun sebenarnya kalau jumlah maksimalnya sebenarnya ya tidak dibatasi sebenarnya, walaupun kalau semakin banyak malah justru semakin banyak pusing kan. Misalnya satu soal pilihannya 10 gitu kan, malah bingung nyari jawabannya, terlalu memusingkan. Jadi sehingga walaupun
tidak dibatasi jumlah banyaknya, tapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu loh. Ada pertimbangan karena kalau satu soalnya pilihan ganda, pilihannya itu 10 berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai C itu kan malah yang dites itu bukan dapat menyelesaikan dengan cepat, malah bingung kebanyakan baca pilihan. Sehingga walaupun tidak dibatasi maksimalnya, ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga nanti banyaknya pilihan tentu juga tidak terlalu banyak juga ya karena pertimbangan tadi. Nah kemudian kalau minimalnya memang ya harus ada minimalnya, harus minimal 2 karena kan tadi harus memilih jawaban salah satu yang paling tepat. Kalau pilihannya cuma satu ya berarti itu aja kan, ya nggak bisa juga, namanya bukan pilihan gitu. Sehingga minimal 2, maksimal walaupun tidak dibatasi, tapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain tadi sehingga kemudian sekarang ini saya masih banyak 5 seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa alasan dulu atau itu jenisnya dulu lah ya. Boleh juga kita sampaikan alasannya dulu. Nah, mengapa orang menggunakan soal dalam bentuk tes objektif? Biasanya kalau jumlah pesertanya banyak, artinya jumlah yang dites itu banyak, ribuan, ratusan. Nah itu kemudian waktunya terbatas. Jadi akan lebih efektif jika menggunakan soal dalam bentuk objektif. Yang pesertanya misalnya kayak tes seleksi masuk perguruan tinggi. Kalau kampus-kampus besar itu kayak UGM misalnya, itu kan lowongan 7.000 yang daftar bisa sampai 60.000. Nah, kalau itu soalnya dalam bentuk uraian kan mabok yang ngoreksi. Ya kan? Oleh karena itu ya dalam kondisi seperti yang lebih efektif itu menggunakan soal dalam bentuk tes objektif pilihan ganda. Artinya mereka siswa dalam jumlah banyak bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian proses mengoreksinya juga tidak membutuhkan waktu banyak dan tidak memusingkan, serta bisa siapapun bisa mengoreksi sebenarnya kalau menggunakan tes bentuk objektif. Nah kemudian ini kalau terkait dengan soal bentuk tes objektif sebagai bagian dari penilaian di sekolah ya, biasanya karena memang mengapa orang menggunakan soal bentuk tes objektif, guru terbiasa membuat soal-soal bentuk tes objektif itu. Jadi dulu saya pernah juga menjadi guru SD, guru SMP pernah juga, di perguruan budi dulu pernah. Nah pengalaman saya sih dulu tergabung dengan KKG, kelompok kerja guru. Nah kalau di agama Buddha sih ada namanya Rugabi, rumpun guru agama Buddha. Nah biasanya kalau KKG itu kumpulan dari guru-guru mata pelajaran tertentu, kumpulan pelajaran matematik, mata pelajaran bahasa Indonesia, jadi mereka punya KKG tersendiri. Nah salah satu kegiatan dari KKG itu dulu ya salah satunya membuat soal bareng-bareng itu. Jadi kumpulan guru-guru itu melakukan pertemuan dalam forum tertentu, waktu tertentu, kemudian membuat tadi soal-soal, sehingga nanti soal-soal itu dikumpulkan. Nah itu bisa digunakan untuk baik UTS maupun UAS. Nah istilah sekarangnya, yang istilah modernnya itu disebut sebagai bank soal, walaupun dalam definisi yang komprehensif yang dimaksud bank soal itu bukan hanya sekadar kumpulan soal-soal, tetapi soal-soal yang dikumpulkan itu identitas dan karakteristiknya sudah jelas. Identitasnya artinya soal itu untuk mata pelajaran apa, tingkat apa, sekolah dasar kah, menengah pertama atau atas kah, kemudian untuk semester berapa. Identitasnya jelas. Kemudian karakteristik dari soal itu sudah dianalisis juga. Jadi yang dimaksud analisis karakteristik butir soal itu ya sudah diketahui, tingkat taraf kesukaran butirnya sudah diketahui, tingkat daya bedanya sudah diketahui, kemudian distraktornya itu sudah diketahui. Nah terkait karakteristik butir soal itu
nanti akan kita diskusikan mungkin di akhir-akhir pertemuan sebelum UAS. Jadi yang dimaksud tingkat taraf kesukaran butir itu seperti apa, bagaimana cara menghitungnya, kemudian daya beda itu apa, bagaimana cara menghitungnya, termasuk nanti distraktor, pengecoh itu seperti itu. Jadi sebenarnya yang dimaksud Bang soal itu ya tadi, kumpulan soal-soal yang identitasnya sudah jelas, kemudian sudah dilakukan analisis butir soal. Jadi sehingga ini nanti akan mempermudah. Misalnya saya guru agama SD mau UTS, nah, tinggal minta soal pelajaran agama Buddha SD kelas 1 semester berapa, semester 1. Nah, karena identitas jelas saya tinggal ambil, tapi kemudian karena tadi karakteristik butir soalnya sudah dianalisis, saya tinggal pilih, oh saya mau mengambil 20 soal, terdiri 10 soal dengan tingkat kesukaran yang sulit, kemudian 5 soal mudah, 5 soal sedang. Ya, sehingga tinggal ambil. Kalau memang sudah dianalisis soal. Jadi ya sekedar membuat, kemudian dikumpulkan. Siapa yang mau join lagi? Ada yang join lagi? Oh, udah ya. Kok jadi 15? Iya Pak, akun Bapak 2 Pak. Satu buat presentasi, satu yang buat ini bicara. Oke, sorry. Tadi saya terputus ya. Halo? Iya, Pak. Pak, halo Pak. Terdengar, Pak. Oke. Ya, Ya sekarang Pak, udah ya, udah connect lagi ya. Sudah, Oke. Pak. Udah, Pak. Tadi sampai apa tadi saya ngomong? Sampai Sebelum putus. alasan penggunaan tes bentuk objektif kayaknya tidak salah, Pak. Bang soal Pak, terkait bang soal. Bang Karakter soal bang ya, soal. Bang soal ya. Ya, oke. Ya, jadi tadi ya, nggak tahu apakah omongan saya masih mengulang apa tadi udah putus. Jadi yang dimaksud Bang soal itu harusnya bukan hanya semester kelas berapa, semester berapa. Identitasnya jelas. Kemudian
Bukan hanya identitas, tetapi karakteristik butir soalnya sudah dilakukan analisis. Artinya tadi item-item yang dikumpulkan itu sudah diketahui taraf kesukaran butirnya, sudah diketahui daya pembedanya, sudah diketahui distraktornya, pengecohnya, seperti itu, sudah dilakukan analisis. Nah, terkait analisis karakteristik butir soal ini nanti akan kita diskusikan di pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi dulu waktu saya masih guru sih, ya hanya sekadar ngumpul kemudian buat soal bareng, tapi belum melakukan analisis karakteristik butir soal tadi. Sebenarnya kalau memang identitasnya jelas, kemudian karakteristik butir soalnya itu sudah dilakukan analisis, jadi kalau misalnya suatu saat orang mau ambil itu gampang, tinggal dia pilih, dia tinggal tentukan juga, misalnya saya mau ambil 20 soal terdiri dari 10 soal yang memiliki taraf kesulitan butir yang sulit, kemudian 5 yang mudah, 5 sedang. Nah, kalau udah dilakukan analisis kan gampang, tinggal ambil. Tapi ya dulu waktu saya jadi guru ya masih hanya sekedar membuat soal saja. Tapi mungkin sekarang sih KKG itu atau Rugabi itu ya mungkin sudah membuat soal kemudian sudah melakukan analisis juga. Karena kan sekarang sudah banyak guru-guru yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis butir soal. Seperti itu. Atau mungkin di mata kuliah lain sudah pernah ini. Anda sudah pernah dapat terkait analisis butir soal? Seingat saya belum, Pak. Belum ya. Mungkin kalau paling mungkin di mata kuliah metodologi kalau seandainya nyangkut sampai mendetail itu ya. Tapi ya nanti di pertemuan akhir kita akan bahas itu. Jadi itu guru kenapa menggunakannya ya karena guru biasanya terbiasa membuat soal itu. Guru memiliki waktu longgar ya sebenarnya kalau dibilang itu ya artinya sekarang kan sibuk juga, banyak juga kerjaan. Ya dapat digunakan berulang kali, artinya soal-soal yang nah apalagi tadi kalau udah dilakukan analisis itu kita menggunakan berulang kali pun itu lebih mudah karena memang analisisnya sudah jelas. Mudah dianalisis dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda dan pengecoh. Nah ini tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau bentuk tes objektif itu reliabilitasnya cenderung tinggi. Prinsip objektivitas memungkinkan diwujudkan. Nah ini paling penting juga. Jadi karena tes bentuk objektif itu kan hitam putih ya, artinya benar salah udah jelas. Jadi kalau memang jawabannya tidak sesuai kunci jawaban ya udah langsung 0 poinnya. Yang benar poin berapa benar gitu. Nah makanya prinsip objektivitas itu lebih mudah diterapkan dibanding dengan soal urean misalnya. Nah kalau urean kan misalnya nomor 1 saya udah membuat indikator jawaban. Jadi kalau jawabannya memenuhi indikator-indikator yang sudah saya susun, maka jawaban itu saya kasih poin maksimal. Tetapi misalnya ada mahasiswa lain yang hanya mencantum 3 indikator dari 4 indikator jawaban yang saya tentukan, ya berarti poinnya berapa. Nah, atau hanya misalnya ada jawaban yang hanya nyerempet dikit. Nah, sehingga kan kalau tes urean itu cenderung subjektivitasnya tinggi gitu loh, dibanding dengan tes bentuk objektif. Kalau diwujudkan di bentuk tes objektif. Jadi ini beberapa alasan yang mendasari orang menggunakan tes bentuk objektif. Oke, sebelum lanjut di sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum Maaf Pak. Pak, share screen-nya tidak muncul Pak. Terus yang muncul apa? Saya. Gambarnya Bapak, iya. Nah, itu udah bahaya dah. Oke.
Udah? Hilang lagi ya koneksi saya ya. Halo? Apakah saya masih join? Masih, Pak. Oke. Tadi terputus terus kalau di sini. Sekarang apa yang muncul? PowerPoint. PowerPoint, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum dilanjut? Belum, Pak. Kalau Masih saya, bisa ditahan. Oke, lanjut ya. Nah, jenis-jenis soal. Nah, jenis-jenis soal objektif itu nanti ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada melengkapi, ada menjodohkan, ada benar salah. Saya rasa ini Anda sudah pernah dites dengan bentuk-bentuk soal inilah semua. Nggak tahu menjodohkan pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Dulu saya SD, SMP sih masih banyak soal menjodohkan. Nah, pilihan ganda ini nanti ada beberapa jenis juga. Ada pilihan ganda biasa. Jadi misalnya ibu kota negara Republik Indonesia adalah A, Jakarta, B, Bandung, C, Surabaya. Itu pilihan ganda biasa. Tetapi nanti ada pilihan ganda yang hubungan, ya, bentuk hubungan gitu loh, hubungan antar hal. Jadi soalnya nanti dalam bentuk ada dua pernyataan. Soalnya ya ada dua pernyataan, pernyataan satu dan pernyataan dua. Kemudian kedua pernyataan itu dihubungkan oleh kata sebab. Jadi ini ada bentuk pilihan ganda yang seperti itu. Bentuk pilihan ganda hubungan antar hal. Jadi misalnya pernyataan satu, di Indonesia kepadatan penduduk merupakan masalah yang krusial. Itu pernyataan satu. Kemudian dihubungkan dengan kata sebab-sebab. Nah, pernyataan dua, kepadatan penduduk dapat menyebabkan dapat meningkatkan pengangguran. Jadi ada dua pernyataan. Pernyataan satu, di Indonesia kepadatan penduduk masalah krusial. Pernyataan dua, kepadatan penduduk dapat meningkatkan pengangguran. Nah, nanti pilihannya A berarti jika pernyataan 1 dan 2 benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Itu berarti kalau begitu Anda harus jawab A. B, jika kedua pernyataan benar tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C, jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 enggak benar. D, jika pernyataan 2 benar, pernyataan 1 salah. D, jika kedua pernyataan salah semua. Jadi itu nanti ada seperti itu, ada tes pilihan ganda dalam bentuk yang tadi hubungan antar hal. Kemudian juga ada tinjauan kasus, bentuk pilihan ganda tinjauan kasus. Jadi misal nanti ada teks, ada sebuah narasi dalam sebuah teks, dan nanti kemudian soal pertanyaannya terkait dengan teks itu. Jadi ada kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian kalau itu nanti selain ada bentuk tinjauan kasus itu ada juga asosiasi pilihan ganda. Jadi biasanya begini, ada soal, kemudian sudah ada pilihannya, sudah ada jawabannya sebenarnya 1, 2, 3, dan nanti tinggal pilihannya jika 1, 2, 3 benar, jika B, jika 2 dan 4 benar, C, jika hanya 4 yang benar, gitu, seperti itu. Jadi ada soal, kemudian sebenarnya udah ada jawabannya di situ di soal itu, tapi kemudian pilihannya nanti Anda memilih jawaban yang paling benar. Ya A jika 1, 2, 3 benar, B jika 2 dan 4 benar, C jika hanya 2 yang benar, gitu misalnya seperti itu. Itu namanya pilihan ganda dalam bentuk asosiasi. Dan terakhir nanti ada juga biasanya di mata pelajaran matematik itu ada pilihan ganda yang mengisi Anda mengisi berupa membaca grafik gitu atau tabel gitu. Jadi ada grafik tertentu, nah kemudian nanti pertanyaannya terkait grafik itu, nah pilihannya biasanya penjabaran dari grafik itu. Jadi ada pilihan ganda yang bentuknya seperti itu.
Tapi itu biasanya di mata pelajaran tertentu. Jadi ada pilihan ganda, ada isian singkat juga. Isian singkat ya jawabannya apa, misalnya cinta kasih dalam bahasa Pali disebut, nah itu kan jawaban singkat seperti itu. Kemudian juga ada melengkapi. Kepanjangan dari NKRI adalah Negara Kesatuan titik-titik Indonesia. Nah itu Anda disuruh melengkapi kata yang kosong. Kata yang kosong Anda lengkapi. Kemudian Anda menjodohkan ya. Kalau menjodohkan tentu harus antara soal dan pilihan harus lebih banyak pilihannya. Kemudian Anda benar salah. Benar salah ya itu tadi pernyataannya bisa pernyataan benar atau bisa pernyataan salah. Nah nanti kemudian Anda diminta untuk menilai pernyataan itu apakah benar atau salah. Jadi ini jenis-jenisnya. Nah nanti ini PR buat Anda. Ini yang di bawah ini bisa kebaca kan, yang bawah itu kan? Bisa, Pak. Ya. Jadi Anda PR-nya itu nanti cari pengertian masing-masing jenis soal itu, kemudian buatlah contohnya satu-satu aja. Ini PR aja sih, nggak usah dikumpulin nggak apa-apa. Tapi nanti ya pokoknya buat dulu aja lah, nanti dikumpulin atau enggak nanti saya ini pikirkan kembali ya. Pokoknya itu PR aja dulu lah. Nah kelebihannya pilihan ganda ini kelebihannya mudah mengoreksinya. Tadi kelebihan salah satu kelebihan pilihan bentuk pilihan ganda itu mudah mengoreksinya. Jadi dan yang ngoreksi bisa siapa saja. Bisa bukan orang yang buat soal pun bisa ngoreksi, bukan guru pun bisa ngoreksi. Yang penting dia dikasih kunci jawabannya. Dulu ya tinggal cara praktis tinggal pakai kertas dibolongin kunci jawabannya, pakai dupak kayak pakai rokok kayak pakai apa, tinggal tempelin. Yang nggak ada di bolongan ya udah berarti salah. Itu mudah ngoreksinya cepat. Nah kelebihan yang lain dari pilihan ganda adalah materi yang diujikan itu, materi yang diteskan itu bisa luas. Ya karena memang tadi soalnya bisa banyak, karena bisa dikerjakan selesai dengan cepat, maka materi yang diujikan pun bisa luas. Kalau tes harian kan terbatas. Ya misalnya kita akan sulit misalnya membuat tes harian pertemuan 1 sampai pertemuan 15, soalnya bentuk harian semua. Nah mau nggak mau kalau begitu kan soalnya minimal harus 15 kan. Kalau 15 selesainya jam berapa? Ngoreksinya gimana? Jadi itu agak sulit juga kalau tes harian. Tapi kalau tes pilihan ganda memungkinkan untuk mencangkup materi yang luas. Seperti itu. Mudah dibuat online. Nah, itu juga ya dengan pilihan ganda. Makanya sekarang kan banyak juga tes berbasis komputer gitu kan. Pilihan ganda lebih mudah. Tapi kelemahannya apa? Buat soalnya lama. Karena selain harus membuat pertanyaan, dia juga harus berpikir membuat pilihannya yang sesuai. Kan nggak mungkin juga kita pemilihannya asal. Kalau asal nanti itu lebih mudah misalnya pilihannya 4, tetapi di antara 4 pilihan itu ngasal. Jadi orang sebenarnya mungkin pilihannya hanya 2 atau 1. Kalau misalnya sebutkan nama-nama sungai yang ada di Indonesia. Nah pilihan kok sebutkan nama sungai. Di bawah ini adalah nama sungai yang ada di Jawa Barat misalnya. Nah maka pilihannya itu sungai terpanjang misalnya, sungai terpanjang di Jawa Barat. Nah pilihannya itu maka harus pilihan nama-nama sungai yang ada di Jawa Barat. Jangan sampai kalau pertanyaannya sungai terpanjang di Jawa Barat tapi pilihannya walaupun sungai itu sungai di India atau sungai di Jepang atau sungai di Amerika, itu kan berarti daya pengecohnya rendah. Jadi walaupun sebenarnya pilihannya A, B, C, D, tapi karena yang D itu nama sungai di India, ya sebenarnya pilihannya hanya 3 aja gitu loh. Nah itu masih mending kalau masih nama sungai. Kalau ada juga yang membuat soal pertanyaannya nama sungai terpanjang di Jawa Barat, pilihan A nama sungai Cisadane, B sungai apa, C sungai apa, D Toba itu. Dan itu kan Toba itu kan nama danau gitu loh. Jadi melenceng jauh gitu. Nah makanya itu yang membuat lama membuat soal bentuk pilihan ganda itu tadi, 1 mikir bikin soalnya, 2 mikir bikin pilihan jawabannya. Susah membuat pengecoh yang baik ya itu tadi susah memang. Nah kelemahan yang paling ini di pilihan ganda adalah siswa dapat menebak ya tadi.
Kalau kita blank, nggak tahu sama sekali dengan jawaban pertanyaannya, karena ada pilihan ya udah, untung-untungan, hitung kancing aja. Nah, apesnya ternyata jawaban tebakan dia itu tepat, sehingga hasilnya skor yang diperoleh itu tidak mencerminkan pengetahuan yang dimiliki gitu loh. Sebenarnya dia nggak tahu, tapi karena dia milih dan pilihannya nebak, kemudian tebakannya tepat, sehingga dia skornya menjadi besar padahal dia nggak tahu gitu. Nah, ini salah satu kelemahan tes bentuk objektif seperti itu. Sulit menyusun soal yang menuntut penanganan tingkat tinggi. Nah, ini salah satu kelemahan bentuk tes objektif seperti itu. Jadi sebagian besar yang bisa diukur di tes bentuk objektif itu hanya mengingat dan memahami. Tetapi kalau penalaran tingkat tinggi itu agak sulit diukur menggunakan tes bentuk objektif. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi begini, Belum, Pak. Ya. tadi Bapak menjelaskan terkait tingkatan atau kadar lah atau standar kesulitan. Tadi ada beberapa jenis, ada yang sulit, ada yang sedang, dan ada yang mudah begitu, Pak. Dan kalau adakah ketetapan standar bagi seorang guru untuk membuat soal begitu? Apakah ada kriteria-kriterianya begitu? Apakah kita harus mencampur begitu dari beberapa, misalnya ada 10 soal, ada yang di dalamnya termasuk yang jenis sulit, sedang, dan mudah, atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, oke, makasih. Ya, idealnya begitu sih. Jadi jangan semua sulit juga nanti. Jadi memang kalau dulu sih ada rambu-rambu ya, namanya rambu-rambu. Rambu-rambu itu berarti boleh diikuti, boleh enggak. Rambu-rambu itu dari Kemendikbud. Jadi misalnya ada 100 soal, maka berapa persen harus ada yang sulit, berapa persen ada yang mudah, dan berapa persen harus ada yang sedang. Tetapi persentase mudah itu harus paling sedikit. Ya, jadi jangan sampai 100 soal 50% mudah semua, jangan gitu. Persentase soal yang mudah itu paling sedikit dibanding yang sedang ataupun yang sulit. Seperti itu. Dulu ada rambu-rambu anjuran gitu ya. Namanya rambu-rambu itu kan ya boleh digunakan, boleh enggak, tapi ya itu anjuran seperti itu. Ya idealnya memang ya harus terdiri dari kumpulan itu. Tingkat sedang, rendah, dan mudah gitu. Kalau susah semua juga nanti tidak tepat juga gitu. Intinya ya gabungan dari itulah, Mas, tapi persentasenya harus lebih sedikit yang mudah gitu. Seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Terkait isian singkat, saya rasa nggak beda jauh lah isian singkat dengan tadi pilihan ganda. Ya, isian singkat membuat soalnya agak sulit, tetapi ngoreksinya mudah. Itu seperti itu. Memberi skornya juga mudah, karena kan benar salah udah hitam putih abu-abu gitu. Kunci jawabannya mudah dibuat. Seperti itu. Nah, dapat digunakan tes lisan ini kalau isian singkat tadi. Ya tadi kamu wawancara aja, kamu panggil berapa orang. Nah, dulu Anda pernah diajar Miss Santi atau enggak ya? Oh, enggak pernah ya, mungkin ya Anda ya. Ini udah keluar. Jadi dulu ada dosen kita Abidama. Nah, dia ngisi ngetesnya itu lisan gitu. Jadi dipanggil satu-satu tanya jawab lisan gitu. Nah, lisan sebenarnya paling mudah ya kalau dia sudah membuat ini tadi isian singkat tadi. Bahasa palingnya cinta kasih apa? Nah, kan gampang, lebih cepat. Tetapi kelemahannya apa? Tidak memiliki pengecoh. Sulit mengukur keterampilan yang memecahkan masalah. Ya, sebagian besar hanya mengingat dan memahami. Seperti itu. Ini kelemahan terkait lisan singkat. Sisanya nanti Anda pelajari sendiri lah. Melengkapi juga saya rasa seperti itulah.
mudah diskor, gampang koreksinya, tetapi sulit bikinnya, kemudian agak susah mengukur tingkat penalaran yang lebih tinggi. Menjodohkan juga begitu. Soal mudah, soalnya apa? Kalau di menjodohkan ini mirip dengan pilihan ganda. Jadi menebaknya itu lebih tinggi. Rentan mencontek, pilihan ganda dan menjodohkan iya. Walaupun tes urean juga rentan juga, tetapi ini lebih rentan gini loh. Misalnya Anda duduk lagi tes, mau nyontek sebelahnya, kalau tes urean kan harus lama kan bacanya. Kalau pilihan ganda kan cepet, kamu lirik doang, oh 1A, 2BA, cepet gitu loh. Kamu tinggal lirik doang, oh nomor 1 dia AA. Tapi kalau urean kan kamu lirik harus lama kan baca apa gitu. Jadi lebih rentan ini. Menjodohkan dan pilihan ganda itu lebih rentan dibanding tes urean dalam hal mencontek. Ya, saya rasa itulah, nanti sisanya Anda pelajari sendiri. Benar salah, nah ini benar salah ya tadi. Mudah buatnya, mudah ngoreksinya, kunci jawabannya cuma satu. Nah, kendalanya, kelemahannya apa? Kemungkinan asal jawab besar ya tadi. Kemungkinan nebak atau kemungkinan asal jawab itu besar. Sama kayak pilihan ganda dan menjodohkan. Cenderung menitik beratkan pada kemampuan menghafal. Nah, ini secara garis besar kelebihan dan kelemahan soal bentuk tes objektif. Representatif memakili dalam hal mencakup materi yang telah diajarkan. Jadi karena tadi cakupan yang diteskan itu bisa luas. Jadi dia representasi mencakup semua materi yang sudah diajarkan. Materi pertemuan 1 sampai 15 itu bisa tercakup dalam sebuah tes bentuk objektif. Tapi kalau tes urean agak sulit. Objektif dalam pengoreksian, ya. Karena tadi tinggal A, B, C, salah, coret. Ngoreksinya mudah. Pengoreksian dapat dilakukan oleh orang lain. Jadi bukan hanya yang buat soal atau guru bisa ngoreksi, orang lain pun bisa mengoreksi. Yang penting dia dikasih kunci jawaban. Mudah dianalisis dari segi tingkat kesukaran, validitas, dan reliabilitasnya. Kalau kelemahannya apa? Susah nyusunnya, kurang dapat mengukur proses kemampuan tingkat tinggi, peluang menebaknya itu lebih besar. Jadi ini secara garis besar ya. Nah, pelaksanaannya itu bisa langsung dengan kertas ataupun berbasis komputer. Nah, ini kisi-kisi untuk membuat bentuk objektif. Jadi ada standar kompetensi dasar, materi, indikator, level kognitifnya apa, C1, C6, nah, bentuk pilihannya apa, pilihan ganda, benar salah, nomor butirnya berapa. Jadi ini nanti kisi-kisinya seperti ini. Oke, kita lanjut aja ya, langsung. Masih nampak PowerPoint-nya kan? Masih Pak, masih. Oke ya. Nah, tes urean. Tes urean itu secara definisi adalah butir-butir soal yang menuntut siswa menjawabnya ini mengorganisasikan gagasan dengan dengan jawaban berupa urean-urean. Ya, kalau tadi kan menjawabnya dengan memilih salah satu jawaban, tapi kalau ini harus mengorganisasikan gagasan yang dikemukakan melalui urean tulisan tadi, kata-kata yang sendiri. Nah, kata-kata itu mencerminkan kemampuan siswa, pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan. Jadi intinya ya tadi, jawabannya harus mengorganisasikan gagasan yang ada di kita. Jadi bisa jadi sebenarnya secara konsep dia paham, tetapi karena dia tidak mampu mengorganisasikan gagasannya dalam sebuah kata-kata, sehingga jawabannya dia menjadi kurang benar gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin dia paham secara konsep. Seperti itu. Jadi ini terkait tes urean. Nah, tes urean nanti ada dua jenis, objektif dan non-objektif. Tapi ada juga yang menyebutnya terbatas dan tidak terbatas. Tapi kalau saya sih lebih prefer ke yang terbatas dan tidak terbatas. Yang terbatas itu artinya begini, secara mudahnya gini. Jadi jawaban Anda itu sudah dibatasi oleh hal-hal tertentu. Misalnya begini, jelaskan klasifikasi teknik tes berdasarkan fungsinya.
Jadi jawaban Anda itu sudah dibatasi. Anda hanya perlu menjelaskan klasifikasi tes berdasarkan fungsinya. Sementara klasifikasi tes berdasarkan aspek mental yang diukur itu nggak perlu Anda jelaskan. Seperti itu. Jadi ini ada tes bentuk uraian yang terbatas atau objektif. Tapi ada nanti tes bentuk uraian yang non objektif atau tidak terbatas. Misalnya deskripsikan kualitas proses pembelajaran di Staben Sriwijaya. Nah, ini kan bisa menjadi tidak terbatas seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Tetapi kemudian meskipun tidak terbatas, harusnya soalnya itu harus diberikan rambu-rambu. Yang didefinisikan itu kualitas pembelajaran dari segi apa? Nah, dari segi kualitas dosennya, dari segi kualitas sarana-sarananya, dari segi proses pembelajarannya, dari segi situasi akademiknya gitu. Jadi harus ada rambu-rambunya juga meskipun tidak terbatas. Kelebihannya nyusun soalnya gampang tapi ngoreksinya susah kelemahannya. Berbalik dengan tes objektif tadi. Tes objektif nyusunnya susah, ngoreksinya gampang. Uraian nyusun soalnya gampang, ngoreksinya yang susah. Nah, kelebihan lainnya bisa menggambarkan kemampuan verbal. Bisa mengukur kemampuan penalaran tingkat tinggi. Ya tadi karena Anda harus mendeskripsikan, harus membedakan, harus misalnya membandingkan gitu loh. Jadi soal-soal yang ada di tes uraian bukan hanya bisa mengungkap kemampuan mengingat, memahami, tapi juga kemampuan untuk mengorganisasikan hal-hal yang sudah dipelajari. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya biasanya apa? Ya biasanya bisa berupa menjelaskan, siswa diminta menjelaskan, bisa membandingkan, bandingkan antara teknik tes dan non-tes, nah misalnya, menginterpretasikan, dan mencari perbedaan. Apa perbedaan teknik tes dan non-tes? Jadi itu. Artinya kemampuan-kemampuan yang diukur dalam bentuk tes uraian itu biasanya kemampuan yang lebih tingkat tinggi, level tinggi. Seperti itu. Itu kelebihan dari tes uraian. Tetapi kelemahannya tadi ngoreksinya lama. Nah, tingkat subjektivitasnya lebih tinggi dibanding bentuk objektif. Seperti itu. Tingkat subjektivitasnya ya tadi saya ngoreksi, aduh, ini kayaknya anaknya pinter nih. Walaupun jawabannya mirip dengan yang tadi, poinnya lebih besar. Karena tingkat subjektivitasnya lebih tinggi. Nah, kemampuan mencangkup materi luas ini agak sulit. Jadi tes uraian biasanya ya hanya mencangkup materi yang terbatas saja. Hanya berapa kali pertemuan atau satu pertemuan. Nah, cara membuat kisi-kisinya mirip dengan tadi. Sama lah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, indikatornya apa. Jangan lupa atasnya. Atasnya itu identitasnya. Satuan pendidikan apa, mata pelajaran apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Yang bagian kisi-kisi ini Pak tadi, yang terakhir. Oh ya, gimana? Ini Coba. baru dijelaskan setengah tadi Pak, saya belum lihat semuanya. Baru dijelaskan setengah saja kan Pak, jadi saya belum paham betul tadi. yang ini, kisi-kisi Iya. ini udah. Nah, Ini sama dengan kisi-kisi soal uraian. Jadi sebelum Anda buat soal uraian, untuk mempermudahnya maka Anda bikin kisi-kisi dulu. Nah, membuat kisi-kisi ini ada dua sebenarnya, ada dua hal besar yang Anda lakukan. Pertama, Anda membuat identitasnya dulu. Identitas dari soal yang Anda buat. Itu satuan pendidikan apa? SD kah? SMP, SMA kah? Atau perguruan tinggi? Mata pelajarannya apa? Kemudian jumlah butirnya berapa? Alokasi waktu untuk mengerjakan berapa? Penyusunnya siapa? Ini terkait identitas soal. Nah, kemudian di sini Anda tuliskan kompetensi intinya apa? Misalnya ya, kompetensinya mengkonstruksi, mahasiswa mampu mengkonstruksi tes hasil belajar. Kompetensi dasarnya mampu membedakan antara
teknik tes dan non tes. Misalnya seperti itu. Ini misalnya saja ya. Materi ajarnya apa? Ya materi ajarnya berarti kan evaluasi hasil belajar teknik tes, evaluasi belajar teknik non tes. Indikatornya apa? Ya tadi menjelaskan klasifikasi teknik tes berdasarkan fungsinya, menjelaskan klasifikasi teknik tes berdasarkan aspek mental yang dinilai. Nah, berdasarkan indikator itu nanti Anda pilih nih, indikator ini saya mau buat di level kognitif berapa? C1, C2, C3, C4, C5. Nah, kemudian itu indikator itu muncul di soal nomor berapa gitu. Misalnya tadi indikatornya menjelaskan klasifikasi teknik tes berdasarkan fungsinya. Nah, indikator itu muncul di soal nomor 1 dan 2 misalnya seperti itu. Bentuk soalnya apa? Uraian terbatas, misalnya seperti itu. Nah, indikator lain muncul di soal nomor berapa. Tentu jadi ini sebenarnya untuk mempermudah Anda membuat soal sehingga nanti soal-soal yang Anda buat itu benar-benar mencerminkan materi. Soal-soal Anda itu sesuai dengan indikator dari proses pembelajaran yang Anda lakukan. Ketiga, soal-soal ini harus mampu mengukur apakah kompetensi inti atau tujuan pembelajaran yang Anda lakukan itu sudah tercapai atau belum gitu loh. Kalau soal-soal ini tidak mencerminkan kompetensi inti, tidak mencerminkan kompetensi dasar, tidak mencerminkan materi dan indikator, maka ya meskipun ada hasilnya, tetapi hasilnya itu tidak mencerminkan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Seperti itu. Sampai sini ada mau yang ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Kayak yang lain? Belum Pak, masih aman Pak. Oke, Dari kalau saya- nggak ada, ya silakan. Dari saya belum maksudnya, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri kelas ini dulu ya. Kita cuma minggu depan. Nah, begini, Anda Jumat pagi ada kelas nggak? Nggak ada ya? Bukan Jumat besok, Jumat minggu depan. Rencananya gini, saya mau mengadakan kelas pengganti tapi di Jumat pagi. Tapi bukan Jumat pagi besok ya. Jumat pagi minggu depan atau minggu depannya lagi. Pokoknya sebelum UAS lah gitu. Ada kuliah nggak Jumat pagi? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Ya, berarti nanti bisa ya kuliah pengganti di Jumat pagi ya. Ya nggak harus full lah berapa jam gitu. Ya kita sampai kayak ada kelas pengganti. Karena ada materi yang kalau kan kita tinggal 2 kali pertemuan. Ada materi yang harus disampaikan juga. Kemudian kemarin kan kita ada kosong juga ya. Pokoknya ancer-ancernya minggu depan atau depannya lagi sebelum UAS gitu. Bukan Jumat besok, bukan. Oke, bisa ya? Ya bisa Pak. Ya oke, nanti tepatnya kapan nanti saya informasikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat pagi Pak, Namo Buddhaya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Namo Selamat Buddhaya. pagi, Pak. Namo Buddhaya. Terima kasih, Pak. Berarti yang nggak masuk hari ini itu tadi ya, itu aja ya. Siapa tadi? Yang Kalimantan tadi? Wira, Mas Pak. Wira Pak. Wira aja ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya Pak. Ya. Saya